Halo semua, balik lagi dengan Cookless Hobby. Di video kali ini kita akan unboxing dan review untuk Nendoroid Satoru Gojo. Ini yang versi Tokyo Jujutsu High School version. Ini of course adalah versi dia. Dari yang flashback arc-nya, Hidden Inventory, Premature Death. Kita akan lihat nanti figur Gojo seperti apa. Tapi bisa dibilang ini salah satu versi Gojo favorit saya dari season-seasonnya Jujutsu Kaisen. Mungkin ini adalah versi Gojo yang secara penampilan saya suka banget ya. Saya pre-order figur ini dari Ami dengan harga 4.870 yen. Langsung kita lihat sama-sama figur si Gojo ini ya. Untuk dari boxnya ini menurut saya cukup standar untuk Nendoroid box. Kalian bisa lihat ada preview dari figur beserta beberapa posenya di sini. Jadi untuk figur box menurut saya cukup standar untuk Nendoroid. Jadi untuk si Satoru Gojo ini menurut saya partsnya bisa dibilang nggak terlalu banyak. Jadi bisa dibilang saya pre-order figur ini karena purely saya suka dengan karakternya dia yang versi ini. Dan saya suka banget dengan flashback arc-nya Jujutsu Kaisen yang Hidden Inventory Premature Death. Jadi itu membuat saya ingin pre-order figur si Gojo ini walaupun partsnya memang kelihatan simple ya. Untuk instruksinya ini bisa dibilang cukup simple, paling yang dilihat soal kacamatanya aja. Sisanya menurut saya cukup straightforward sih untuk instruksinya ya. Untuk dari sisi artikulasi, ini of course standar untuk Nendoroid figure. Di lengan dan di kaki ya nggak ada extra articulation. Jadi ini sangat standar untuk Nendoroid figure, artikulasinya seperti ini. Nothing special, menurut saya sudah cukup oke dan seperti standar kebanyakan Nendoroid. Untuk dari sisi penampilan, ini saya suka banget. Menurut saya figur Nendoroid si Satoru Gojo di sini kelihatan bagus banget. Kalian bisa lihat dari sisi kemiripan, ini sudah mirip dengan karakternya si Gojo yang kita lihat di manga maupun di animenya. Jadi ini saya puas banget. Rambutnya kelihatan bagus, mukanya kelihatan bagus. Di sini high school outfitnya juga kelihatan bagus, baik untuk sculpting dan secara warna. Dan dia dapat ada ampat yang ada kantongnya ini, bagus juga. Jadi untuk overall look, menurut saya figur si Gojo ini sudah kelihatan bagus dan saya sudah cukup puas. Untuk faceplate yang didapat, ini ada 3 ekstra faceplate dan menurut saya faceplate-nya di sini bagus-bagus. Tapi ini mungkin favorit saya yang lidahnya keluar karena cheeky banget Satoru Gojo dengan ekspresi seperti itu. Tapi menurut saya yang 3 faceplate yang didapat ini sudah cukup oke ya. Lalu ini ada ekstra armpart dan handpart dan memegang handphone dia. Bisa dibilang cukup oke ya secara sculpting, nggak sampai detail banget dan kalian bisa lihat cuma ada gambar seperti panggilan doang. Jadi nggak terlalu detail tapi cukup oke. Lalu sisanya kita dapat beberapa armpart dan handpart untuk bikin beberapa pose berbeda. Dan ini adalah bisa dibilang kalian kalau nonton ini adalah Koregusu. Koregusu ini yang buat Okinawa Soba. Jadi jika kalian belum nonton nanti kalian lihat aja itu di mana dia pakainya. Jadi overall untuk handparts yang dapat menurut saya cukup oke. Dari sisi jumlah memang nggak terlalu banyak tapi bisa dibilang ini yang saya expect dari sebuah figur Nendoroid. Menurut saya sudah cukup standar. Untuk kacamatanya kalian bisa lihat di sisi kiri dan kanan seperti ada plastiknya yang bisa diselipin ke rambut untuk pasang kacamatanya. Secara penampilan sudah bagus, warna juga bagus. Pas kita bikin pose nanti saya akan kasih lihat gimana cara pakainya. Ini extra jointnya. Ini standnya untuk figurnya. Dan ini adalah base-nya yang of course ada beda artnya, ada kacamata dan rambut Gojo. Kita akan pasang dulu kacamatanya ke handpartnya seperti ini. Jadi sangat gampang. Kita pakai handpart yang ini buat bikin pose dia lagi memegang kacamatanya ya. Jadi ini sangat straightforward sekali untuk pakainya. Jadi kalian bisa arahin seperti ini atau kalian bisa puter untuk arahin seperti ini juga ya. Jadi terserah kalian. Menurut saya ini cukup oke ya. Lalu yang berikutnya kita akan ganti faceplate-nya dulu dan kita akan pasang kacamatanya ke kepalanya si Satoru Gojo. Saya akan pakai faceplate yang ini karena seperti saya bilang tadi, ini adalah faceplate favorit saya. Saya akan pakai yang ini. Lalu kacamatanya di bagian plastiknya kalian tinggal selipin aja ke bagian dari dua sisi rambut Satoru Gojo yang ini. Jadi tinggal diselipin aja seperti ini ya. Kalau sudah tinggal di-adjust saja sampai benar-benar terpasang dan kalian sudah pasang kacamatanya. Nggak terlalu ribet untuk pasang kacamatanya. Tapi kalau kalian nggak ngerti atau kalian merasa kebingungan, ada instruksinya. Jadi dibaca aja ya. Lalu saya akan ganti untuk yang pertama, ini kita akan bikin 2 pose. Pose yang pertama, kita akan pasang armpart yang ini. Kita akan bikin pose ini karena menurut saya ini cukup oke posenya dengan muka ini ya. Untuk yang kedua, saya akan ganti faceplate yang ini. Of course, jika pakai faceplate yang ini,
cocoknya adalah ngeposoin si Satoru Gojo lagi pegang bagian tangan yang pegang handphone ya. Jadi of course kita akan pakai bagian dari lengan dan tangannya yang memegang phone-nya ini seperti ini. Kalau sudah di-adjust posenya, tinggal kita pastikan saja sudah semua terpasang dengan pas dan kita sudah bikin 2 pose untuk Satoru Gojo. Dan of course setelah itu kita akan pasang figurnya ke stand-nya, pasang dulu stand-nya ke base-nya. Lalu kalau sudah tinggal dipasang ke figurnya seperti ini. Dan kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Nendoroid Satoru Gojo yang versi ini. Untuk perbandingan ukuran, yang pertama dengan Nendoroid Satoru Gojo, lalu dengan Nendoroid Yuji Itadori, lalu dengan Nendoroid Suguru Geto, lalu dengan Nendoroid Maki Zenin. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk aja ke review untuk figur Nendoroid Satoru Gojo yang Tokyo Jujutsu High School version. Di sini secara penampilan menurut saya sudah kelihatan bagus, secara mukanya bagus, rambutnya bagus, dan dari outfitnya, high school outfitnya ini secara warna dan sculpting menurut saya bagus. Dan dia dapat handpart yang ada di kantongnya itu menurut saya cukup oke. Secara overall look menurut saya sudah cukup puas. Di sini untuk artikulasi standar Nendoroid, nothing special. Dan di sini untuk bagian untuk tangan, lengan yang didapat menurut saya cukup standar untuk Nendoroid. Dan secara jumlah dan variasi menurut saya juga sudah cukup oke. Nggak sampai banyak banget, tapi menurut saya udah cukup buat sebuah Nendoroid figure. Jadi untuk parts yang dapat saya sudah cukup oke dan puas. Jadi untuk figurasi Satoru Gojo ini mungkin favorit part saya adalah kacamatanya karena menurut saya itu bagus banget dan faceplate-nya yang lidahnya keluar. Overall saya suka dengan figurnya Satoru Gojo. Mungkin figurnya kelihatan simple, tapi saya suka banget dengan versi Satoru Gojo yang ini yang di flashback arc-nya. Saya suka dengan penampilannya pas saya nonton animenya dan saya suka dengan yang di figure ini. Jadi jika kalian suka Satoru Gojo dan Jujutsu Kaisen, apalagi flashback-nya, menurut saya ini recommended ya. Sampai sini aja untuk unboxing dari video kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur Nendoroid Satoru Gojo yang versi Tokyo Jujutsu High School version ini? Kasih tahu saya pendapat kalian tentang figur ini dan kasih tahu saya juga versi Satoru Gojo yang mana yang favorit kalian. Apakah yang ini atau yang dari season 1 atau yang di Jujutsu Kaisen Zero? Secara penampilan ya maksud saya. Kasih tahu di komen ya. Untuk next video tentu saja saya akan unboxing dan review si Suguru Geto yang versi ini juga. Ditunggu untuk video berikutnya ya. Seperti biasa jika kalian mau support saya, boleh consider untuk like dan share videonya. Nyalain notification dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Thank you for watching and I will see you in the next video. Bye bye.